Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana dengan NIM 2248201116 dari kelas 6C Farmasi. Di sini saya akan mempresentasikan video rangkuman dari materi yang telah diberikan Bapak untuk memenuhi tugas dari Bapak Hari Ade Saputra MSI. Saya akan mempresentasikan teknologi bahan alam. Proses pemilihan dan penyiapan bahan dalam pengolahan bahan alam, khususnya untuk produksi simplicia dan ekstrak, merupakan tahap yang sangat esensial karena menentukan mutu dan efektivitas akhir dari produk yang dihasilkan. Bahan yang dipilih harus memiliki kandungan senyawa aktif yang sesuai dengan tujuan penggunaan, baik untuk riset, pengembangan obat, atau aplikasi pengobatan tradisional. Salah satu kesalahan paling fatal dalam pemilihan bahan adalah ketidaktepatan dalam mengidentifikasi spesies. Hal ini dapat menyebabkan tidak tercapainya kandungan metabolit sekunder yang diharapkan atau bahkan menimbulkan efek toksik. Oleh karena itu, identifikasi spesies memerlukan keahlian dalam taksonomi, yaitu ilmu yang mempelajari klasifikasi organisme secara sistematis. Selain itu, penggunaan data monografi, literatur ilmiah, dan herbarium sangat membantu untuk memastikan bahwa bahan yang digunakan benar-benar sesuai dan aman. Banyak variabel yang mempengaruhi kandungan senyawa aktif dalam tanaman, seperti usia tanaman saat dipanen, bagian tanaman yang digunakan, lokasi geografis, musim, kadar air, serta intensitas cahaya matahari. Kondisi tanah juga berpengaruh, termasuk tingkat keasaman atau pH, kandungan unsur hara makro dan mikro, serta keberadaan mikroorganisme. Semua faktor tersebut secara tidak langsung mempengaruhi proses biosintesis senyawa metabolit sekunder yang menjadi ekstraksi. Sumber bahan baku dapat berasal dari tumbuhan liar maupun hasil budidaya. Untuk memastikan efektivitas dan keamanan pemilihan bahan juga bisa merujuk pada pengalaman turun-temurun dalam pengobatan tradisional. Namun, pendekatan tradisional tetap perlu divalidasi dengan uji ilmiah seperti screening fitokimia agar data empiris tersebut bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penanganan awal setelah panen. Setelah bahan dipanen, penanganan awal meliputi pencucian untuk menghilangkan kotoran, sortasi basah dan kering, serta pemotongan jika diperlukan. Pengeringan dilakukan untuk menurunkan kadar air agar bahan tahan disimpan. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019, suhu pengeringan tidak boleh melebihi 60 derajat Celcius agar tidak merusak senyawa bahan aktif. Prosedur penyimpanan yang tepat. Salah satu kunci menjaga stabilitas senyawa aktif dalam bahan adalah penyimpanan yang baik. Bahan sebaiknya disimpan di tempat yang kering, sejuk, kedap udara, dan terhindar dari cahaya langsung. Kelembapan yang tinggi dapat memicu tumbuhnya jamur dan bakteri, sementara cahaya dan oksigen dapat menyebabkan reaksi kimia seperti oksidasi atau degradasi enzimatik. Pengecilan ukuran dan derajat kehalusan. Untuk memudahkan proses ekstraksi, bahan biasanya diperkecil ukurannya menjadi serbuk menggunakan alat seperti pisau, blender, atau alat penggiling. Derajat kehalusan serbuk mempengaruhi kecepatan dan efisiensi pelarut menembus sel bahan. Serbuk yang sangat halus memiliki luas permukaan yang besar sehingga pelarut dapat menjangkau zat aktif lebih cepat. Namun, ukuran yang terlalu halus juga bisa merugikan, seperti hilangnya minyak atsiri atau ikut terekstraksinya zat balas yang tidak diinginkan, misalnya klorofil atau resin. Pemeriksaan mutu dan sortasi akhir. Sebelum bahan digunakan, dilakukan pemeriksaan mutu terhadap simplicia. Uji ini meliputi analisis fisik seperti kadar air, kadar abu, kimia seperti senyawa aktif, kontaminan, logam berat, mikrobiologi, jumlah mikroba dan jamur, serta identifikasi mikroskopik dan makroskopik. Proses sortasi kering dilakukan untuk membuang bagian tanaman yang tidak diinginkan atau benda asing lain. Label pada kemasan simplicia harus mencantumkan nama bahan, asal, tanggal panen, nama pengumpulan, serta kandungan senyawa aktif yang utama. Metode ekstraksi dan proses penyaringan. Ekstraksi adalah proses untuk mengambil senyawa aktif dari bahan menggunakan pelarut tertentu. Prinsip ekstraksi melibatkan pelarut yang masuk ke dalam sel bahan, melarutkan senyawa aktif lalu dipisahkan dari biomasa. Metode umum yang digunakan antara lain maserasi, perkolasi, reflux, sokletasi, ultrasonikasi, dan ekstraksi microwave.
Evaluasi hasil dan penutup. Setelah proses ekstraksi selesai, pelarut diuapkan menggunakan metode seperti rotavapor atau penguapan tekanan rendah hingga diperoleh ekstrak kental. Rendaman dihitung sebagai perbandingan antara berat ekstrak dan berat serbuk Simplicia awal. Semua proses dari pemilihan bahan, penyiapan, sampai ekstraksi harus dilakukan dengan hati-hati dan mengikuti standar yang ditetapkan agar menghasilkan produk yang efektif, aman, dan memiliki stabilitas kimia yang baik. Dengan demikian, ekstrak yang dihasilkan dapat digunakan untuk tujuan penelitian maupun produksi obat herbal secara profesional. Terima kasih, inilah yang dapat saya presentasikan dari video rangkuman materi yang diberikan Bapak. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.